Hari ini saya ingin bahas firman Tuhan tentang jangan fokus dengan masalah. Sama-sama katakan dengan saya. Saya belum semua. Saya tidak boleh fokus dengan masalah. Lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara bilang jangan fokus sama masalah. Amin. Jangan fokus sama masalah kita Bapak Ibu. Kalau saudara terlalu fokus dengan masalah saudara, percayalah iman saudara akan goyah. Iman saudara akan kecil. Kalau saudara fokusnya dengan masalah, saudara akan mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan sanggup gak tolong saya? Tuhan sanggup gak bayar iuran saya? Tuhan sanggup gak bayar tagihan saya? Karena saudara terlalu fokus dengan masalah. Amin. Kalau saudara terlalu fokus dengan masalah dalam rumah tangga dan keluarga saudara, percayalah saudara akan dibawa oleh masalah itu masuk ke zona yang namanya zona ketakutan, zona kekhawatiran, zona kecemasan, zona stres, dan saudara akan dibawa masuk terus dalam ke zona depresi. Dan kalau saudara sudah masuk dalam zona depresi, akan ada suara timbul di telinga kita. Bunuh diri enak tahu, bercerai saja. Nggak usah ampuni suamimu, nggak usah ampuni anakmu. Karena kita fokusnya sama. Setiap dari kita pasti punya masalah Bapak Ibu Saudara. Tetapi jangan lupa, kita masih punya Tuhan. Saudara punya masalah, saya punya masalah. Amin. Tapi Tuhan mau saudara dan saya jangan fokus dengan masalah ini. Saudara bisa sakit, saya juga bisa sakit. Tapi Tuhan tidak mau kita fokus, menghabiskan waktu, pikiran, tenaga hanya kepada masalah. Saya mau tanya sama ibu-ibu di tempat ini. Kalau ibu-ibu di tempat ini yang hadir, terus saja fokus dengan masalah suami yang kasar, yang gak peduli, yang lari, yang pergi. Saya mau tanya sama ibu-ibu, hidupnya semakin hari semakin happy atau semakin meneteskan air mata? Amin. Makin lemah kita. Ke gereja males, baca firman, kagak dijawab, doa percuma, betul gak? Karena fokusnya kepada masalah. Orang-orang yang punya usaha, orang-orang yang berdagang, orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang bekerja, kalau fokusnya warungnya sepi, usahanya sepi, kok gak ada uangnya dan lain sebagainya, lemes dagang juga Bapak Ibu. Betul? Tapi hari ini ayo kita mulai ubah fokus kita jangan kepada masalah. Para pelayan Tuhan, duta Kristus kalau fokusnya sama masalah terus lama-lama melayani juga semau-maunya, lemes. Ada Asyir di situ ya. Kalau dia ada masalah, fokusnya sama masalah, pasti tangan Bapak Ibu Saudara disalaminnya Shalom. Sampai keseleo gini, Shalom. Kita sampai kretek. Kasihan orang. Dia lagi ada masalah, Shalom ya, duduk-duduk sono lah di mana terserah. Karena fokusnya masalah. Tuhan tahu nggak kita bergumul? Tuhan tahu nggak kita menghadapi masalah? Mungkinkah Tuhan diam? Nggak mungkin. Cuman seringkali kita paksa maunya now and today. Betul? Sekarang karena besok harus bayar ini bayar itu. Udahlah. Ada pujian yang berkata begini. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam caramu. Amin. Kalau kita fokusnya bukan sama masalah, fokusnya sama Tuhan, kita tenang Bapak Ibu. Sakit penyakit itu pasti sembuh. Kelemahan kita pasti dibalikan menjadi kekuatan. Warung kita yang sepi pasti ada yang beli Bapak Ibu. Amin. Nah ini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan latar belakangnya dulu Bapak Ibu. Jadi satu kali Tuhan memerintahkan Musa untuk memilih 12 pengintai. Ya saya ceritakan latar belakangnya dulu, baru nanti kita baca firman-Nya.
Dari setiap suku dipilihlah orang-orang yang kompeten di dalamnya. Terpilihlah 12 pengintai dari 12 suku. Lalu Elohim memerintahkan Musa, pilihlah yang terbaik, doakan mereka, utuslah mereka untuk merebut negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madunya, yang akan kau diami, kau hidupi, dan kau miliki. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan 12 orang ini terpecah pandangannya. Yang 10 fokusnya kepada masalah, dan yang kedua, 2 pengintai ini sisanya dia fokus dengan apa yang dikatakan Tuhan melalui Musa. Nah, ini yang mau kita pelajari Bapak Ibu Saudara ya. Saya sampaikan latar belakangnya supaya kita bisa majunya enak. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33. Bilangan 13 ayat 31 sampai 33 dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi orang-orang yang telah pergi ke sana bersama-sama dengannya berkata, ini 12 orang, tapi yang ngomong ini 10 Bapak Ibu. Yang pergi 12, yang punya respon pertama ini 10. Dikatakan demikian, kita tidak sanggup untuk maju melawan bangsa itu. Tuh lihat ya Bapak Ibu ya. Ini fokusnya kemana nih Bapak Ibu? Fokusnya kemana kira-kira? Masalah dan kekurangan diri untuk maju melawan bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan, sama-sama katakan dengan saya, kabar buruk kepada orang Israel tentang negeri yang telah mereka intai dengan mengatakan, negeri yang kami lintasi untuk mengintainya adalah negeri yang memakan penduduknya. Gila gak tuh Bapak Ibu? Udah yang pertama dia ngomong bangsa itu adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Lalu yang kedua mereka ngomong Bapak Ibu Saudara, negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang telah kami lihat di sana adalah orang-orang yang bertubuh besar. Ayat 33, di sana kami telah melihat raksasa-raksasa, keturunan orang Enak yang berasal daripada raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang dan demikian juga kami di mata mereka. Nah 10 orang ini Bapak Ibu Saudara dari 12 pengintai, dia bilang kami ini gak ada apa-apanya. Padahal saudara kalau kita mau tarik mundur, yang perintahkan mereka untuk masuk ke negeri ini adalah Tuhan. Nah seringkali kita mirip-mirip dengan 10 pengintai ini. Yang suruh buka gereja ini adalah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang suruh saudara berbisnis adalah Tuhan. Yang suruh saudara bekerja adalah Tuhan. Tapi seringkali kita melihat masalah demi masalah. Yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan adalah apa yang Dia perintahkan. Yang suruh saudara menjadi dokter itu Tuhan. Bukan hanya desire hati kita, oh saya mau jadi polisi, saya sudah jadi polisi. Jauh sebelum kita ingin jadi polisi, Tuhan yang taruh di hati kita, kamu akan jadi polisi. Waktu kita belum menjadi profesor, waktu kita belum menjadi sesuatu pengusaha terkenal, jauh sebelum itu Tuhan yang taruh hasrat di hati kita. Kamu menjadi pengusaha, kamu jadi penjualan ini, kamu pendeta, kamu ini. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara kita melihatnya, aduh Tuhan saingannya berat. Betul? Modalnya dikit. Dari mana saya bisa memulai? Saudara-saudara kalau belajar dari orang-orang pengusaha terkenal yang tanpa Yesus ya, pengusaha-pengusaha terkenal kaya raya yang tanpa Yesus ada di dalamnya. Saya lihat kemarin YouTube channelnya Helmi Yahya. Dia sedang mewawancarai salah satu orang keturunan Minang ya, siapa namanya ya, yang kaya raya sekali tuh. SD tidak tamat saudara. Tapi itu di garasi mobilnya itu hampir 1,5 triliun Bapak Ibu. Mobilnya saja. Semua merek mobil keren ada di sana. Saudara bisa bayangkan, orang yang tanpa Yesus, dia mau tetap berjuang, dia mau tetap fight back untuk demi hidupnya sukses di kemudian hari. Masa sih Bapak Ibu Saudara yang ada janji Tuhan, yang disertai Tuhan, yang dibela Tuhan, yang dijagai Tuhan. Terus saudara, menang bae gitu kata orang Prancis bilang.
Menang aja di rumah. Kan anak raja, nggak usah kerja. Ya udah nanti didatengin laba-laba kita Bapak Ibu. Banyak sarang gonggok di sekitar kita, bukannya berkat. Amin Bapak Ibu. Yusuf Hamka Yusuf apa Yusuf Hamka? Dulu orang Pasar Baru di sini katanya. Pengusaha jalan tol without Jesus loh Bapak Ibu. Kenapa saudara yang ada Yesusnya malas gitu loh? Kenapa saudara yang ada Yesusnya kok diem gitu? Kenapa nggak moving forward gitu, bergerak gitu? Jangan fokus sama masalahnya, nggak punya modal. Saya kan cuma lulusan SMP, lulusan SD, orang-orang yang saya sebutkan ini adalah orang-orang yang tidak tamat sekolahnya. Tapi dia masuk top 10 orang terkaya di Indonesia Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang kita lihat 2 orang sisa dari 10 itu. Satu pasal maju berikutnya. Bilangan 14 ayat 6 sampai 9. Yosua anak Nun dan Kaleb anak Yefne atau bahasa terjemahan lainnya bin Yefne atau bin Nun dari para pengintai negeri itu mengoyakkan pakaian mereka. 2 orang ini enggak terima Bapak Ibu Saudara. Dengan apa ucapan yang diucapkan oleh 10 orang itu. Mereka berbicara kepada seluruh umat Israel dengan mengatakan negeri yang telah kami lewati untuk mengintainya adalah negeri yang luar biasa baiknya. Beda kan Bapak Ibu? Beda apa sama? Sama-sama Kristen, sama-sama ke gereja, sama-sama ibadah jam 10, sama-sama dokter, sama-sama tentara, sama-sama polisi, sama-sama pendeta. Pandangan imannya bisa beda. Setuju gak? Amin. Sama-sama sakit cancer, sama-sama punya masalah tumor, sama-sama kantong kempes, sama-sama gak punya duit, sama-sama ngutang, sama-sama nunggak. Tapi responnya pasti beda. Kalau saudara ingin melihat rumah tangga saudara dipulihkan, kalau saudara ingin melihat sakit saudara disembuhkan, pastikan saudara punya respon yang baik sama Tuhan. Meskipun keadaannya tidak baik, percayalah Dia Tuhan Yesus yang sanggup mengubah kutuk menjadi berkat. Tepuk tangan buat Tuhan. Jika Yahweh berkenan kepada kita, maka Dia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan memberikannya kepada kita, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah kamu memberontak terhadap Tuhan Yahweh dan jangan takut kepada penduduk negeri itu, karena kita akan menghabisi mereka. Sama-sama katakan dengan saya, menghabisi mereka. Ini yang keren Bapak Ibu Saudara, pelindung mereka sudah meninggalkan mereka. Tetapi Yahweh beserta kita, janganlah kamu takut terhadap mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya tulis Yahweh di sana? Karena memang dalam terjemahan aslinya YHWH Bapak Ibu Saudara. TUHN besar-besar, Tuhan. Nah saudara, masalah buat orang percaya itu biasa. Sama-sama katakan dengan saya, masalah buat orang percaya itu biasa. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, masalah buat orang percaya itu biasa. Mana Ko Hendra? Izin ya, saya ceritain Koko ya. Satu kali saya diceritain sama Hendra, rekan saya. Kenapa dia mau melayani? Karena dia ditolong Tuhan, utangnya 1 miliar dilunasi Tuhan. Tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara aja kayak orang gak percaya Bapak Ibu. Lemes. Makanya kalau ke ibadah jam 10, usahakan 7:30 beli nasi uduk dulu Bapak Ibu. Minimal ketan orange kayak makan dulu, ketan kelapa orange tuh tahu. Makan dulu. Udah datang di sini jam 10 sambil korek-korek pakai gigi. Halo Pastor. Ngapain Bu? Ini kelapa nyangkut. Ya. Kan ada tuh di depan rumah Bapak Ibu, ada tukang nasi uduk, tukang lontong, makan dulu beli kan cuma 7.500 beli. 7.500 tahun 90 kali Pak, sekarang udah 15.000. Sama-sama katakan dengan saya, masalah itu biasa. Tuh Ko Hendra, dia punya utang 1 miliar. Ujung-ujungnya ditolong Tuhan. Ujung-ujungnya dibela Tuhan. Ujung-ujungnya dibayar dengan caranya Tuhan. Amin.
Ada orang yang baru punya utang 1 juta, 2 juta aja. Aduh mau bunuh diri Tuhan, gak kuat. Debt kolektornya serem, orang Ambon. Jangan bawa suku ya, saya orang Ambon loh. Saya gak terima dibilang gitu. Gak semuanya orang Ambon hitam tahu. Gembala saudara Ambon yang lain nih. Ambonnya agak keren dikit. Bener gak? Saya ditagih-tagih sama debt kolektor, dikata-katain monyet, bangsat, anjing, bayar lo. Betul kan? Kok mukanya tegang yang sebelah sini? Muka korban ya? Atau muka-muka tukang ngeblokin nomor debt kolektor? Kan kalau kita pakai apa tuh namanya? True color ketahuan kan, debt kolektor brengsek. Debt kolektor bajingan. Bedebah gitu kan, kasih namanya kan enak-enak aja yang tukang ngutang itu. Ini mukanya tegang semua. Sering dikata-katain ya Bu. Bayar lo monyet, betul kan? Debt kolektor kan gitu, nggak ada Bu, debt kolektor. Shalom. Ibu Aing, siapa ya? Debt kolektor Bang Bu. Mau ngapain? Mau nagih. Gak punya duit. Oh maaf ya. Shalom, minggu-minggu besok. Itu bukan debt kolektor, tesi. Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Saya inget tuh bini saya tuh dimaki-maki debt kolektor bank dulu. Marah-marahin. Masalah buat orang percaya itu biasa. Amin. Nah kenapa masalah buat orang percaya itu biasa Bapak Ibu? Karena kita punya Tuhan yang namanya siapa? Lihat kanan kirinya, kamu punya Tuhan yang hebat. Amin. Minimal kalau saudara gak inget Tuhan, saudara inget mukanya Hendra lah. Kalau saudara ada masalah gitu ya, lihat inget mukanya Hendra. Oh dia jadi tolong muka kayak begini. Gak apa-apa ke Hendra ya, contoh ya. Benar, masalah itu biasa Bapak Ibu. Dalam bisnis pasti ada yang mengkhianati, dalam pelayanan pasti ada yang mengkhianati, dalam rumah tangga either suami ataupun istri pasti ada yang gak benar, betul? Kalau saudara mau sempurna minta sama malaikat lah buat petisi, angkat saya sekarang juga. Di sorga sempurna saudara, without problem. Amin. Biasa kalau hari ini rekening masuk ratusan juta biasa, besok juga habis. Ya kan? Bener gak? Masa saudara rekeningnya mau kekal gak turun 1 sen pun kan gak mungkin. Kan gak mungkin bayar parkir, Tuhan berkati ya. Kan gak mungkin saudara bayar tapping tapping kartu parkir saudara tempelin pakai minyak urapan. Gak mungkin kebuka tuh palangnya, kata sapam udah berapa lama gila Pak. Kan gak mungkin. Saudara harus isi itonya. Amin Bapak Ibu. Biasalah kalau kita buka warung gak ada yang beli 1 hari gak apa-apa biarin. Makan aja sendiri bagiin ke orang kalau mau bazir. Betul Bapak Ibu? Besok Tuhan pasti akan berkati kita, gak mungkin berhutang. Gak apa-apa kalau kita meneteskan air mata, aduh Tuhan besok udah deadlock nih, bagaimana nih bayar cicilan, bagaimana bayar listrik, bagaimana bayar gaji. Seakan gak ada jalan Bapak Ibu. Tapi percayalah rencana Tuhan itu yang terbaik. Tadi kan saya udah nyanyi, dan ku tenang di dalam caramu. Amin Bu. Ibu gampang kok, tinggal ibu ngomong aja, ini batu dalam ginjal keluar. Minum dalam nama Yesus, batu dalam ginjal keluar. Karena apa yang kita ucapkan, tubuh kita nurut loh Bapak Ibu. Bener deh. Tubuh kita nurut Bapak Ibu Saudara. Saudara kalau gak percaya nih cewek-cewek nih, wanita-wanita, coba ngaca deh. Kalau ngaca saudara lihat, kok saya makin keriput ya, kok saya makin keriput. Keriput beneran. Saudara mau pakai gel kayak, mau pakai foam kayak tetap keriput. Karena outputnya keriput. Bener gak? Kalau saudara ngaca, enggak saya masih sehat walaupun umur udah 72, masih seger saya. Masih oke lah, masih laku lah kayaknya. Kalau ke Senen pasti ada yang ngelirik lah. Oma. Kan 72 ya panggilnya Oma lah, masa 72 mau dipanggil ses.
Seses nggak tahu diri itu namanya Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya punya Tuhan yang luar biasa. Nah, mengapa orang percaya itu nggak boleh fokus sama masalah? Karena masalah itu bisa dipakai oleh iblis untuk menekan hidup kita dan membuat hidup kita kecewa. Betul gak? Percuma saya ikut Yesus, percuma saya ke gereja, percuma saya kasih persembahan, percuma saya ngembaliin perpuluhan. Toh keuangan saya gini-gini aja. Percuma saya doa suami saya gak berubah. Percuma saya doa istri saya gak berubah. Saudara tahu gak sih? Makanya bedanya kita sama dunianya Tuhan, bedanya kita sama dunianya Tuhan nih. Kalau kita berdoa, kita maunya sekarang kan. Waktu Kak Anies berdoa buat Pak John, kita kan maunya dia berubahnya sekarang. Tahu gak waktu kita berdoa, waktu kita berserah, waktu kita pasrah, sepertinya orang ini gak berubah. Tetapi di alam doa, dia sedang diubahkan Tuhan. Amin. Betul Bapak Ibu, saya mengalami ini. Sepertinya lama gitu. Kita terus doain tanah, kok gak terjadi apa-apa. Tetapi di alam doa, bukan berarti yang tidak ada itu tidak ada Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak berubah, tidak nampak. Dia akan nampak seiring dengan waktunya Tuhan. Termasuk pemulihan suami kita, istri kita, anak-anak kita, ekonomi kita. Yang Tuhan mau dari saudara dan saya, tetap percaya. Jangan fokus dengan masalah. Belajarlah fokus dengan Tuhan. Karena masalah dapat dipakai oleh setan, dipakai oleh iblis untuk membuat hati saudara dan saya kecewa dan tertekan dan tidak bisa menerima keadaan yang sedang kita hadapi. Setuju Bapak Ibu? Siapa yang pernah ngalamin ini? Masalah dapat dipakai oleh iblis untuk membuat hidup kita tertekan dan kecewa. Pasti banyak orang Kristen yang kayak gini. Kecewa udah gak mau ke gereja lagi. Kecewa udah gak mau baca firman lagi. Kecewa udah gak mau doa lagi. Karena kenapa? Tidak ada perubahan. Ketika saudara berhenti, sayang sih Bapak Ibu. Tetaplah teteskan air matamu. Karena kekuatan orang percaya hanya di dalam tutup mata lipat tangan berdoa. Walaupun seringkali kita dibilang bodoh Bapak Ibu. Walaupun seringkali kita dibilang ya doa lagi. Gak apa-apa deh. Saya percaya di balik doa selalu ada jawaban Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada pujian yang berkata begini. Minta nada D. Ini asik banget lagunya. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pasti ada pelangi di balik hujan. Dan bukan hanya dia bisa dipakai oleh setan Bapak Ibu. Kenapa kita harus tidak boleh fokus dengan masalah? Karena yang kedua, masalah itu ada kadar luasannya. Ada date expired-nya. Sama-sama katakan dengan saya, setiap masalah pasti ada tanggal kadar luasannya. Benar gak Bapak Ibu? Saya mau tanya sama Bapak Ibu Saudara, ada gak di tempat ini yang pernah dibenci orang? Saya mau tanya gak? Sebelah kanan nyeletuk banyak. Sebelah kanan tuh, udah mukanya tegang sama debt collector, dia nyeletuk lagi banyak. Aduh. Pernah gak kita dibenci seseorang? Saya mau tanya, berapa lama dibenci kita? Tergantung kitanya. Enggak, sekarang dia masih benci kita enggak? Kalau masih benci kita berarti yang salah kita juga ikut andil tuh. Kalau kitanya enggak bales, kitanya enggak respon, kitanya maju terus, kitanya tetap jaga hati, tuh orang pasti males ladenin kita. Kayak orang gila. Emang si Yuli itu bener wanita malam tuh, emang dia tuh kurus badannya tuh, emang tuh begini. Ya paling cuman seminggu, sebulan, lebih dari sebulan, masuk rumah sakit gila. Karena hidup bukan hanya untuk benci orang Bapak Ibu Saudara, betul gak? Ya pasti ada sih rasa bete, tapi cuman segitu doang kok.
Saya pernah direndahin orang, saya pernah diledekin orang, saya pernah dicemooh orang. Enggak lebih dari 3 tahun. 3 tahun dia bantai, dirusakin reputasi saya. Habis itu apa? Pelangi sehabis hujan. Ada istilahnya begini, badai pasti berlalu Bapak. Hujan ada berhentinya. Kenapa kita nggak percaya rencana Tuhan yang indah? Kalau saudara fokus sama masalah dulu, uang kontrakan belum ready, uang cicilan belum ready, mau nikah nggak ada uangnya, uang listrik belum ada. Aduh saudara, kasihan saudara. Hidup itu terlalu sayang kalau kita fokus dengan masalah. Amin. Bilang dong sama diri kita sendiri, saya pasti sembuh, saya pasti sehat. Amin. Utang saya pasti dilunasi dengan cara Tuhan yang terbaik. Amin. Dagangan saya pasti diberkati. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu baik ya. Nah, ada 3 fokus hidup orang percaya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dalam menjalani kehidupan ini, orang percaya itu harus fokus sama firman. Amin. Saudara harus fokus sama firman. Apa sih firmannya? Firmannya berkata begini, anak darah itu akan melahirkan seorang anak dan akan menamakan dia Yesus. Akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan beserta kita. Saudara gak sendiri kok. Kalau saudara ingat firman Tuhan, bukan ingat masalah, saudara akan kuat. Oh, saya disertai Tuhan ya. Betul? Apa sih firman Tuhan? Firman Tuhan jelas berkata, aku tahu rancangan dan rencana apa yang ada padaku mengenai kamu semua. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit penyakit, bukan rencana busuk, bukan rencana bobrok, tapi rencana damai sejahtera, memberikan kepada kita hari depan penuh dengan harapan. Setiap dari kita pasti pernah salah dalam mengambil keputusan, pernah gagal dalam titik-titik tertentu. Tapi percaya Tuhan masih punya rencana yang indah bagi hidup saudara dan saya. Tetap percaya Tuhan masih punya rencana yang dahsyat bagi hidup saudara dan saya, bagi gereja ini, bagi masa depan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang pertama fokusnya sama firman Tuhan. Jangan fokusnya sama masalah terus. Fokus sama firman. Tuhan tidak akan mengecewakan saya. Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Yang kedua, saudara dan saya harus fokus kepada janji dan rencana Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara fokus sama masalah, capek. Murid-murid itu fokusnya sama masalah. Yesus udah mati. Murid-murid bubar. Saudara, hari pertama, hari kedua, Yesus belum bangkit. Mereka fokus sama masalah. Kita pasti dibantai oleh tentara Romawi. Kita pasti ditangkap sama tentara Romawi. Kita pasti ditangkap sama orang Yahudi. Hari ketiga Yesus pun belum bangkit-bangkit. Tapi pagi-pagi benar Bible mengatakan, janjinya ya dan amin. Dia bangkit dari kematian. Dia jumpai murid-muridnya. Murid-muridnya kaget. Ternyata setiap apapun perkataan Yesus pasti digenapi. Amin. Amin Bapak Ibu. Fokus sama janji Tuhan. Fokus sama rencananya. Kalau saudara sampai di tempat dagangan saudara, di tempat usaha saudara, di salon saudara, di warung saudara, dimanapun, saudara bilang sama warung saudara, aku fokus dengan janji Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mendatangkan pembeli. Nanti Tuhan yang akan datangkan customer. Nanti Tuhan yang akan mendatangkan pemborong. Itu loh Bapak Ibu. Jangan fokus liatin warung orang, Tuhan itu kok rame ya. Apa jangan-jangan pakai sendal tuyul di baskomnya. Apa jangan-jangan pakai rambut gondoruo. Kok saya sepi ya. Saya udah olesin minyak urapan. Bahkan sampai ada yang beli kepleset Tuhan. Sampai siram minyak urapan di sekeliling warungku. Kok sepi ya. Bener. Saya udah dagang bakmi kok sepi, yang di sono tuh kayaknya rame gitu. Saya udah ganti loh minyaknya, minyak babi sampai minyak urapan. Gak ada yang mau beli. Padahal lebih enak, lebih berkuasa tuh bakminya kalau pakai campur minyak urapan ya kan. Kok sepi gitu. Saudara lihat fokus sama janji Tuhan. Amin. Dalam mengembalakan saudara pun juga saya tidak fokus dengan masalah. Oh gereja sono kok rame, gereja ini kok kayaknya pelan gitu. Kalau saya biarinin aja, saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Rencananya pasti baik. Kayak kemarin ya kita ya minggu lalu ya.
Saya excited juga, saya melihat jemaat sore itu udah mulai menembus angka ratusan Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Tadinya 49 orang, udah kita tutup aja lah sore ya. Saya bilang gitu sama William, jangan ditutup Pak Gem. Naik 50, naik 60, naik 72, terus naik 100. Kalau kita fokusnya sama masalah, kecil lah kekuatan iman kita. Amin. Baru batuk sedikit. Pa, kenapa Ma? Kayaknya Mama ada paru-paru tuh, begitu. Padahal cuma begitu doang padahal. Halo Bapak Ibu. Lagi ngaca, kan perempuan kalau ngaca kan ribet Bapak Ibu. Pa, ya Ma. Sini deh Pa. Papa lagi nyiram anjing. Gini-gini kan. Ini kayaknya ada benjolan nih Pak di sini Pak. Itu biasa kali bekas make up. Enggak, jangan-jangan tumor lagi. Enggak, jangan ketawa-ketawa aja, ngaku Bu. Suka nyusahin laki emang kadang-kadang sih. Padahal baru batuk aja loh Bapak Ibu. Dek, kenapa Pak? Gak tahu ya, Papa kayaknya kena COVID nih. Tuh. Ya ampun. Jangan ya Bapak Ibu ya, fokus dengan janji Tuhan. Tubuhku sehat, kuat, diberkati, penuh mujizat. Yang terakhir Bapak Ibu, fokus kita dalam menjalani hidup ini yang ketiga, fokus dengan apa yang sudah Tuhan percayakan. Kalau saudara dipercayakan Tuhan sebagai seorang pedagang, dokter, apapun itu, fokus jalanilah dengan kepercayaan Tuhan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Amin saudara.